Kemudian satu membaca kasus, kalau seandainya kita mengadopsi Profesor Sugeng Sugiarto, bahwasannya genetika mereka itu genetika Yahudi. Itu kan hak ilmiahnya para pakar ya. Hak ilmiah. Dan ketika kita menukil dari yang haknya itu nggak salah. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya bukan ahlinya. Makanya harus bertanya kepada Pak Sugeng. Ketika Pak Sugeng itu mengatakan seperti itu, kita tidak ada hak untuk membantah karena memang beliau ahlinya. Maka kalau seumpama memang apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng itu seperti itu, maka yang harus kita perhatikan bahwasanya Belanda ketika membawa Ba'alwi, ternyata itu berarti genetikanya sama. Ada tulisannya KRT Fakih Wirahadiningrat mengatakan bahwasanya Profesor Dr. Suduk Hogernya Van der Burg dan beberapa petinggi-petinggi Belanda itu ternyata genetikanya sama dengan Ba'alwi. Termasuk Stalin yang punya komunis juga genetikanya sama dengan Ba'alwi, yaitu Yahudi Askenazi. Ini kalau seumpama diruntut, satu hal yang tidak mungkin adanya hubungan daripada Yaman komunis berhubungan langsung dengan Stalin. Kalau seumpama mereka tidak ada kaitan. Ternyata memang ada kaitan darah, sama-sama genetikanya sama. Siapa itu DNA Ba'alwi Yaman? Siapa itu Barakbah, Bahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman? Siapa itu Muso? Itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang Ba'alwi imigran Yaman. Kenapa kok mereka banyak yang tergabung dalam PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sekjennya namanya Haidar Abu Bakar Al-Abbas. Kalau nggak salah wakil presidennya namanya Abdurrahman Assegaf. Sampai saat ini sekjen Partai Komunis Yaman itu masih keluarga Ba'alwi. Lah, kemudian juga dengan Belanda. Dan Belanda ini katanya sistemnya itu monarki, kerajaan. Tapi kekuasaan semua linia dikuasai oleh Yahudi, Yahudi Askenazi. Maka ketika ada kolonial terhadap Indonesia, itu ternyata beberapa klan Yahudi di sana yang memiliki otoritas yang sangat besar di dalam menguasai ekonomi dan politiknya Belanda. Ternyata laporannya bukan ke kerajaan, ini menurut data. Tapi banyak lapor aksesnya malah justru ke negaranya, ke asalnya. Yang pada waktu itu katanya pusatnya di Inggris. Ini menurut tulisannya KRT Fakih Wirahadiningrat. Artinya apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Ini hati-hati, jangan sampai seumpama Ba'alwi ini kemudian menguasai Indonesia. Baik sejarahnya juga dikuasai secara Indonesia. Kemudian juga klaim-klaimnya juga menguasai. Kemudian juga politik secara politik menguasai dan ekonomi menguasai. Ini pada akhirnya nanti mereka tidak akan patuh kepada pemerintah. Mereka tetap akan bekerja sama dengan yang satu gen. Saya yakin-yakinnya bahwasanya gerakan Ba'alwi ini adalah gerakan yang sistematis. Gerakan internasional yang sistematis. Tidak mungkin parsial hanya ada di Indonesia. Nggak mungkin itu. Kalau lihat kita pergerakannya. Saya yakinnya karena beberapa yang saya baca dari berita-berita dan tulisan-tulisan ya, itu adanya semacam itu. Makanya ini yang harus diantisipasi. Artinya ini adalah masalah bangsa, ini masalah rakyat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka tentang kepalsuan nasab daripada Ba'alwi, membuka tentang masalah gerakan-gerakan Ba'al yang sistematis, termasuk pemalsuan makam, pengklaiman sejarah, kemudian merendahkan daripada suku-suku dan bangsa kita. Ada lagi juga menghalalkan segala cara, sikap tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kemudian juga memba'alwikan beberapa pahlawan-pahlawan kita yang bukan Ba'alwi sampai memba'alwikan Wali Songo. Ini bukan masalah sederhana. Ini adalah merupakan penyergapan secara sistematis terhadap kekuasaan negara. Itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Terhadap sejarah negara ini,
Ini yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ini semua dibongkar oleh Allah sehingga masyarakat sadar semua, rakyat Indonesia sadar semua. Ini yang disebut dengan oleh Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Allah membuka semuanya untuk memerdekakan kalian semua. Membuka semuanya supaya kalian itu adalah mampu berdiri dengan tegak untuk membela kebenaran. Maka ini adalah bukan persoalannya Kiai Imaduddin dan bukan persoalan hanya saya. Tapi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Madyan. Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mengatakan bahwasannya al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Bahwasannya kebenaran yang hak itu akan mengalir di atas lisannya para ulama setiap zaman, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu zaman itu. Jadi kebenaran itu pasti akan Allah munculkan. Makanya al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarid. Kebenaran itu dari Allah. Kalian jangan ragu-ragu kalau Allah sudah menunjukkan. Dan Allah menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Pengklaiman sejarah terhadap Ba'alwi itu bukan hoax, bukan fitnah, itu ada. Bagaimana caci makinya para habaib atau para Ba'alwi, klan Ba'alwi terhadap warga pribumi, itu bukan hoax. Itu ada buktinya. Termasuk juga pemalsuan makam, itu bukan hoax. Saya sering membongkar makam-makam palsu bersama dengan Laskar Sabilillah. Kemarin juga di Pemalang juga kita ketemu ada petilasan Maulana Maghribi ya yang akan dijadikan makam oleh oknum Ba'alwi dan ditolak oleh kiai setempat, di antaranya Kiai Maksus namanya di Pemalang itu. Dan kemarin juga udah diberesin alhamdulillah. Jadi kata Kiai Maksus mengatakan dan para kiai di sini nggak ada kuburannya, nggak ada sasa ini petilasan. Lah kata oknum Ba'alwi katanya ada kuburannya. Ini namanya Al Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al Alawi. Kiainya kekeh, nggak ada, jangan ini petilasan. Kalaupun semua bilang ada jasadnya masih simpang siur, jangan dipastikan seperti itu, nggak boleh. Ini bukan kuburannya Habib Tajuddin. Habib Tajuddin itu siapa? Dari mana? Orang baru tahu. Akhirnya saya diminta untuk ke situ, saya datang ke situ. Saya bilang, coba dimasukkan ke YouTube. Maksudnya apa? Supaya rakyat Indonesia semuanya melek. Karena ini persoalannya adalah persoalan penyergapan yang secara sistematis, secara diam-diam ketika kalian itu lengah. Ketika rakyat itu tertidur, ketika rakyat itu disuntik, mati suri. Mereka menyergap kita. Maka inilah kemudian Laskar Sabilillah dengan perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah fungsinya adalah yang istilah orang buntet ngoprak-ngoprak, ayo bangun tuh semua bangun. Makanya ketika ada yang mengatakan, Gus kok sampean kok bikin ribut Indonesia, emang sengaja bikin ribut supaya apa? Supaya kalian bangun. Kalau nggak diribut-ribut kalian tidur terus. Kalian akan kalian sudah disuntik mati suri dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Lah ini masalah persoalan agama juga. Dan ini khususnya adalah persoalan agama, itu persoalan Nahdlatul Ulama juga. Karena banyak yang terdoktrin orang NU. Dan yang dipersekusi juga banyak orang ulama NU. Dan yang dihina juga Kiai NU. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar dari Banten itu disebutnya. Ya mohon maaf ya. Karena ini bukan hoax, ini fakta. Ini supaya rakyat tahu bahwa mereka bagaimana sikap dan tingkah lakunya kepada rakyat Indonesia. Sangat tidak menghargai terhadap eksistensi sebuah bangsa Indonesia. Ma'ruf Amin disebutnya babi. Dan itu ngajari kepada rakyat. Ngajari kepada jamaahnya. Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Ini rakyat Indonesia jangan mudah terbodohi. Ini rakyat Indonesia bagaimana ini? Ada kiainya dicaci maki, diinjak-injak. Sementara kalau dari kalangan Ba'alwi disebutnya adalah Al-Habib, Al-Mukarram, Al-Fadil, Dzul Karamah, Sahibul Karamah wal Maqam. Al-Arif Billah, wali kutub, semua wali kutub, asal ada Habib yang meninggal, wali kutub semua. Sementara kiai-kiai pribumi, rakyat Indonesia dibilangnya babi. Manggil Buya Said Akil, si Said. Subhanallah, akhlak sudah nggak ada. Kemudian Gus Yakut, kemarin masih di iblis-iblis. Kemarin. Makanya sangat ironis sekali ketika Nahdlatul Ulama itu tidak bergerak. Ketika dari PBNU itu tidak mau bergerak, tidak mau bergerak meluruskan
Karena yang dibelokkan sejarahnya bukan sekedar Indonesia, tetapi juga NU juga. Ini kalau di DPR ini bahaya ini. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membela bangsanya. Mulai sekarang bangun, bela bangsa. Kita tidak niat untuk ribut. Kita tidak ngajak berantem. Kalau kalian diajak berantem, jangan mau. Karena yang terluka adalah rakyat Indonesia. Jangan mau. Kalau seumpama diajak benci-bencian, jangan mau. Kalau seumpama diajak ribut, jangan mau. Kita elegan. Kita membela bangsa, membela leluhur, membela negara, membela agama yang sudah banyak dibelokkan jauh melenceng daripada ajaran-ajaran Wali Songo dan para ulama zaman dulu, Umaji. Jadi ini adalah merupakan satu mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan supaya kita ini diberikan lahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Dulu zaman mbah kita itu adalah Belanda. Sekarang kemudian ada lagi zaman mbah kita juga menghadapi PKI. Nah, zaman kita ini adalah zamannya Mbak Alwi. Jadi lahannya ada masing-masing gitu. Kalau orang nanam padi dan pohon kan harus ada lahannya, Om. Nggak mungkin cuma ada pohonnya aja. Ya lahan kita tuh ya Mbak Alwi itu. Nanti kita dituainya, dipanennya nanti di akhirat. Kita jangan takut di framing, kita jangan takut di persekusi. Kita tidak niat untuk jahat apapun, tapi kita ingin membereskan, meluruskan sesuatu yang sudah timpang ini terjadi, kita luruskan secara gentle, secara ilmiah, secara data, sejarah. Makanya ada beberapa situs-situs yang dibangalikan. Saya bilang coba dipelajari. Kalau memang itu Habib ya udah Habib. Tapi kalau seumpama bukan Habib ya jangan dihabibkan. Antum semua benar ini nama Habib ini bin ini bin Habib Abdurrahman bin ini bin ini bin ini. Lah ini benar nggak? Jangan sampai antum jangan sampai kalian jangan sampai tawasul kepada Habib ini bin ini orang yang nggak ada. Nanti saya bilang gimana ini? Larinya Fatihah kita ke siapa? Lah ini persoalannya nih kadang-kadang orang yang ziarahnya sudah banyak. Ada beberapa makam-makam palsu yang dibuat oleh oknum habaib yang ada di Jawa Timur, yang ada di mana dan sudah dibongkar oleh rakyat. Itu diklaimnya sebagai makamnya wali kutub. Itu memandang bahwa itu ada upaya secara sistematis seperti apa yang dikatakan oleh Om Haji. Itu sangat betul sekali, benar. Kita harus punya pandangan ke arah itu. Kalau kita tidak punya pandangan ke arah situ, kita akan dianggap ceroboh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kiamat itu pastinya kapan nggak tahu, tapi Allah memberikan isyarat tanda-tandanya. Kalau kita nggak berhati-hati, itu salah gitu. Maka dari itu, ini bukan hoax. Kalau hoax mungkin saya tidak akan bergerak, Om. Artinya kalau seumpama Allah sudah mencolok mata kita bahwa itu loh, Bang, itu seperti itu. Kalian harus bagaimana? Kalau kita tetap diamnya. Tahun 46 jadi tahun 46 waktu itu 1946 itu pertama kali Zionis masuk ke Palestina. Itu pada waktu itu diusir oleh orang Eropa ya, bahwa di Jerman juga di genosida ya oleh keluar semua. Maka kemudian beberapa kapal-kapal besar itu mampir di pelabuhan Haifa. Haifa itu dia pelabuhan Palestina. Begitu turun membentangkan spanduk. Spanduknya itu tulisannya, wahai orang-orang Palestina, jangan pupuskan harapan kami. Kami di Eropa diusir, di Jerman juga kami dibunuh. Kami ingin hidup bersama Anda, jangan pupuskan harapan kami. Akhirnya karena orang Palestina juga toleransinya besar. Kenapa toleransi besar? Karena hidup sudah semacam Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sana di Palestina kan ada Masjidil Aqsa, ada Haikal Sulaiman, kan? Ada juga tapak-tapakannya para nabi, para rasul. Jadi diklaim oleh orang Yahudi, diklaim oleh orang Kristen juga, hidup bersama-sama bareng-bareng tanpa adanya bentrokan. Gitu kan. Sudah lama. Maka toleransinya besar karena kalau mereka menganggap Yahudi, ya udah. Akhirnya diterimalah masuk pada waktu itu ribuan bahkan ratusan ribu. Kemudian ada beberapa peringatan dari orang Eropa ketika itu. Bahwasanya, wahai orang Palestina, hati-hati Anda menerima tamu yang salah. Kami mengusir mereka itu bukan tanpa alasan, tapi ada alasan. Nah, setelah itu masuklah. Lah itu ternyata memang karakteristik daripada Yahudi Hazari atau Yahudi Askenazi. Itu memang karakteristiknya adalah merebut bangsa. Awalnya apa yang dilakukan oleh Zionis itu sama dengan yang dilakukan oleh Baal yang ada di Indonesia.
Saya harus mengatakan itu tegas kepada kalian sebagai rakyat Indonesia supaya melek semua. Itu sama. Apa? Pemalsuan makam, pengklaiman sejarah, dan pembuatan makam palsu. Hampir sama di Indonesia. Jadi keadaan kita sekarang ini yang kalian harus tahu, itu persis seperti halnya keadaan Palestina pada waktu tahun 46. Itu yang namanya di pinggir-pinggir Masjidil Aqsa itu banyak makam palsunya. Bahkan di seluruh Palestina itu banyak makam palsunya. Setelah akhirnya apa? Pengklaiman sejarah. Daerah satu persatu diambil. Bahwa ini daerah sesepuh kami. Ini adalah daerah leluhur kami. Sebelah sini. Kalau sampai sebelah sana. Tambah berani. Bahkan diturunkan seorang mata-mata Zionis yang diambil dari Yaman. Namanya Syekh Fadil Abdullah. Orang Islam memang. Tapi karakter Yahudinya luar biasa. Didatangkan oleh Zionis untuk memata-matai Palestina. 42 tahun jadi mata-mata Palestina gak ketuan. Kenapa? Di framingnya sebagai ulama besar. Karena memang hafal Quran, pintar agama ya, hadis, Quran, tafsir, pintar. Jadi muridnya banyak, muhibbinnya kalau sini banyak lah. Ribuan. Bahkan beliau sempat dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Rakyat semua tertutup matanya. Palestina teledor. Palestina ceroboh, Palestina dibutakan maknanya matanya oleh beliau. Karena beliau di brandingnya sebagai seorang waliullah ma'rifat billah, ketika melihat langit adalah melihat arasnya Allah. Maka rakyat Palestina semua nggak ada yang berani. Subhanallah. Nggak tahu kalau mereka itu mata-mata Zionis. Dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan. Tapi setelah semua lini-lini di Palestina dikuasai. Dan hasil daripada Syekh Fadil Abdullah, seorang yang di-branding sebagai waliullah, tapi nyatanya Zionis, mata-mata Zionis untuk menyergap Palestina. Itu adalah, jasanya adalah menjadikan Palestina sekarang, generasinya, menderita yang tidak ada kunjung tiba. Kenapa kita itu, kita memberikan satu peringatan keras terhadap rakyat Indonesia? Karena itu cara-caranya hampir sama. Kalau kita teledor, hati-hati itu. Saya harap kata Pak Alwi, kalau memang secara 3 faktor, satu secara data sejarah tidak tersambung, secara filologi itu sesuatu yang mustahil, secara genetika tidak sama. Itu 3 ilmiah sudah menyebutkan bahwa Pak Alwi mustahil disebut cucunya Rasulullah. Bertobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah sebagai umatnya Rasulullah. Kita di sini tidak ada kasta, kita semuanya sama. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan Arab di atas Ajam, Ajam di atas Arab, Yahudi di atas Arab, Arab di atas Yahudi, tidak ada. Bahwasanya kalau seandainya mereka secara genetika itu ternyata Yahudi menurut pakarnya, itu saya harapkan Bang Alwi tidak usah berkecil hati. Kenapa? Sebab gen Yahudi itu banyak mengukir sejarah dalam Islam. Bukan berarti pakar itu membenci Anda. Bukan berarti kita itu merendahkan Anda. Kita mengatakan data sebenarnya seperti itu. Sama seperti begini, kalau seandainya Om Haji ini adalah aslinya dari Tasik. Berarti gennya gen Sunda. Ini bukan berarti saya merendahkan Om Haji. Saya lagi ngomong bicara data. Walaupun Om Haji itu sudah lama di Jakarta. Tapi ini genetikanya adalah Sunda. Nah itu adalah data yang sebenarnya. Jadi kemudian contohnya seperti itu. Imam Ibnu Jurayj itu ulama besar, itu genetikanya Yahudi. Ka'bul Akhbar, Wahab bin Munabbih. Termasuk seorang ulama besar yang diagung-agungkan oleh seluruh ulama tafsir. Termasuk Imam Ibrahim Al-Biqai, Imam Jaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Termasuk Imam Suyuti. Selalu disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain. Siapa? Abdullah bin Abdissalam. Ulama besar, jadi rujukan seluruh ulama dunia. Itu genetikanya Yahudi. Jadi gennya juga. Jadi nggak ada bedanya. Islam itu tidak membedakan gen, karena gen itu dari Allah. Siapa yang memaksa kita untuk gennya ini, gen ini? Dari Allah. Ketika kita itu merendahkan gen bersama dengan merendahkan kudrat iradat Allah, ya kita juga nggak mau. Tapi akuilah, kalau Anda orang Jawa, saya orang Cirebon, ya Cirebon udah. Walaupun hidup di Betawi lama, ya saya bukan orang Betawi, gennya orang Cirebon. Udah gitu aja, udah ngaku, selesai itu. Di situ sebetulnya nggak usah khawatir. Tetapi kenapa kok mereka sangat khawatir, bahkan condong ketakutan?
Sehingga ada anekdot dari orang-orang katanya ini Mbak Alwi ini sama Allah nggak takut, sama DNA takut. Jadi artinya menurut saya kalau memang seperti itu udah akui saja. Kalau memang tidak terbukti nggak usah terlalu dipaksakan. Dan tidak usah lagi kemudian mendoktrin masyarakat untuk percaya kepada mereka bahwa mereka itu dzurriyyatur Rasul. Tidak usah memaksa. Kalau Anda punya muhibbin silakan percaya, silakan yang percaya, yang nggak percaya jangan dipaksa, jangan dipersekusi. Sebab apa? Rasulullah mengatakan manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya yang kepada yang bukan bapaknya, apalagi kepada Rasulullah, maka surga itu haram bagi dia. Baunya surganya pun tidak akan menciumnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini saya dorong, ini penyadaran, ini manfaat bagi Mbak Alwi juga manfaat insyaallah umat untuk dikembalikan kepada fitrah yang sebenarnya itu. Kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan rakyat Indonesia, ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah membuka semuanya akan kebenaran kepada kita. Mari kita menyambutnya tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, dengan cara elegan, dengan cara akhlakul karimah, dengan cara semangat ukhuwah Islamiyah. Dengan jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar kita, jangan sampai terjadi pertumpahan darah antar umat Islam di Indonesia, apalagi sampai terjadi, mohon maaf, sampai terjadi hilangnya nyawa, jangan sampai itu terjadi. Tetap menjaga kesatuan dan persatuan, karena kita semua memperjuangkan ini juga adalah memperjuangkan bangsa. Jangan sampai dengan perjuangan ini justru bangsa kita akan hancur. Kita memperjuangkan agama, jangan sampai dengan cara ini juga perjuangan ini juga akan menghancurkan agama. Maka terus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita semua dengan semangat itu semua seperti yang tadi diutarakan oleh Om Haji. Itu memang semangatnya PWI itu. Makanya beberapa kali ada beberapa provokasi, alhamdulillah PWI sampai detik ini tidak terpancing Om Haji. Karena itu memang bukan jalan kita. Jalan kita ya jalan ilmiah, jalan biasa. Dan kita banyak juga kawan-kawan habaib banyak, dan ponakan-ponakan saya yang habaib saudara juga banyak sekali. Jadi artinya kita bukan itulah, bukan masalah itu, bukan masalah klaim ini bukan. Ini masalah nasab. Kalau memang benar, ya alhamdulillah. Kalau nggak benar ya udah diakui, alhamdulillah kita biasa. Itu selesai itu masalahnya.